Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Armel Gifari. Selamat datang di kelas konversi karena ini video pertama saya. Ya, saya ucapkan uh, terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di kelas konversi dan sudah mempercayakan pembelajaran mengenai Facebook Ads Anda kepada kelas konversi. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu mengenai ad video. Ad video itu adalah satu jenis ad ya, di samping image. Jadi image dan video. Ada dua hal. Kalau image sepertinya yang memberikan materi adalah Khalid, sedangkan saya karena memang intensitas yang menggunakan video sangat sering dan banyak, maka saya menjelaskan tentang video pada pertemuan kali ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, sebelum kita berbicara mengenai video lebih dalam, bagaimana, kemudian kenapa, dan segala macamnya, saya pengen membawa Anda kembali ke kesadaran awal, yaitu apa tujuan Anda beriklan. Beriklan itu punya 3 jenis aja sebetulnya ketika Anda beriklan ya. New lead ya, new lead, yaitu lead baru. Yang kedua new buyer, pembeli baru. Yang ketiga new customer, ya, customer baru. Paling tidak 3 hal ini. Memang ada sih nanti seterusnya ya sampai jadi fans dan segala macam. Cuma yang titik kritis di dalam bisnis Anda itu ada 3 hal ini. Yang membutuhkan iklan Anda, yang membutuhkan akuisisi, yang membutuhkan retention, itu ada di 3 pertama ini, yaitu lead baru, pembeli baru, pelanggan baru. Lead baru adalah orang yang dari prospek berubah menjadi daftar nama di dalam web Anda atau di dalam bisnis Anda. Jadi orang di luar sana Anda iklanin, kemudian dia jadi daftar nama Anda atau lead ya. Kemudian yang kedua, buyer, new buyer, berarti daftar nama Anda tadi berubah menjadi pembeli. Dia beli akhirnya. Nah, itu kita bisa menggunakan video, bisa menggunakan advertising di situ. Atau yang ketiga, yang tadinya sudah beli, dia beli lagi di toko Anda, menginformasikan dan segala macam bentuknya. Remarketing, retargeting, ya kira-kira seperti itu. 3 hal ini, Anda tuh sedang berada di mana? Jangan sampai Anda nanti berada di lead tapi gaya Anda itu seperti kayak mau kepada orang yang sudah pernah beli. Gaya Anda pengennya mencetak buyer, new buyer, tapi gaya Anda seperti halnya Anda new lead gitu, orang lead baru. Nah, ini nanti gaya ini akan menentukan. Tidak akan saya jelaskan secara spesifik, tapi Anda nanti pasti akan tahu sendiri. Oh, ini lead, oh, ini buyer, ini kira-kira customer. Anda akan tahu sendiri, punya feel sendiri nanti ke depannya, ya. Oke. Berikutnya kenapa video? Kenapa video dibandingkan dengan image? Maksudnya itu ya. Maksudnya poin nomor 1 itu gitu. Yang pertama, jangkauannya lebih tinggi. Dia punya jangkauan mungkin bisa 3 atau 4 kali atau 5 kali lebih banyak daripada Anda kalau menggunakan image. Itu sudah jelas kalau di video. Karena apa? Karena orang tuh generasinya sekarang visual, gambarnya bergerak-gerak. Tentu kan lebih Facebook itu secara algoritma lebih ada interaksinya kalau video, sehingga lebih mudah disebarkan oleh Facebook kepada setiap orang. Walaupun orang itu nggak ngeklik videonya, walaupun orang itu nggak tertarik, tapi yang jelas akan disebarkan oleh Facebook, gitu ya. Yang kedua, video itu bisa mendelivery konten lebih dari sekedar gambar. Jadi di dalamnya itu Anda bisa delivery emosi dan Anda juga mendelivery informasi. Nah, ini saya kasih tambah emosi, informasi. Jadi bukan sekedar informasi. Kalau gambar ya bisa emosi, tapi untuk awal itu sangat sulit gitu. Anda mungkin harus ada artistiknya, harus di mana, jadi sehingga muncul emosinya di situ. Kalau enggak ya Anda sekedar misalkan gambarnya tas, cuman video, cuman gambar tas, ya cuma tas. Nggak ada sisi emosinya di sana. Tapi kalau Anda pakai video, walaupun Anda budgetnya kritis, tipis, nggak ada, nah Anda bisa berupa testimoni, atau Anda bisa berupa review, atau bentuknya sederhana dipakai teman Anda, terus Anda videoin, itu bisa akhirnya melibatkan emosi di sana. Emosinya masuk, informasinya pun juga masuk. Jadi video itu bisa delivery konten lebih dalam. Itu kira-kira. Berikutnya, yang ketiga, memisahkan antara orang yang niat dan yang nggak niat. Yang niat itu artinya dia punya kuota, dia mau nonton video Anda agak lama, mengorbankan waktunya, itu dia niat.
Kalau yang nggak niat ya kalau image nggak bisa kelihatan, kan sekedar ngeklik. Tapi kalau video tuh bisa kelihatan durasinya, berapa menit, berapa detik dia nonton, berapa detik dia berkorban, itu bisa kelihatan. Dan kabar baiknya adalah ini bisa ini ya, saya kasih tambahan aja di sini. Bisa ditangkap di custom audience. Nah, ini bisa ditangkap di custom audience. Orang yang nonton berapa menit, orang yang nonton berapa detik tuh bisa Anda tangkap di custom audience. Oke, itu jadi kenapa video. Berikutnya adalah jenis-jenis videonya. Nah, jenis-jenis videonya. Cuman ada dua, ya jelas, pendek dan panjang. Video pendek dan video panjang. Kalau video pendek, waktunya itu ini saya berdasarkan saya sendiri aja ya. Jadi 15 sampai 60 detik. Gitu. 15 sampai 60 detik saya kategoriin itu sebagai video pendek. Nah, tipenya gimana Mas? Tipenya adalah cuma 3 yang saya pakai kira-kira selama ini saya sering gunakan. Yang lain-lain sudah saya tinggalin lah modelnya. Yang 3 ini yang paling langgeng. Yang pertama slideshow. Jadi slideshow itu gambar statik, Anda bikin jadi 10 gambar terus dia nge-slideshow. Berganti-ganti. Gitu ya. Jadi itu video juga kategorinya. Berganti-ganti. Kemudian yang kedua mulai tadi yang sekedar gambar berganti-ganti, yang kedua copywriting. Jadi gambarnya statik, Anda bisa kasih copywriting di dalamnya. Nah, ini yang paling saya suka. Modelnya seperti kayak opini.id. Anda cari aja opini.id, videonya model-modelnya seperti apa. Nah, itu ada gambar-gambar, kemudian ada copywritingnya di bawah. 6 atau 7 copywriting di bawah. Oke. Copywritingnya modelnya nanti coba saya siapkan ada satu sampel aja. Sampel saya cari di opini.id atau di mana yang kira-kira menunjukkan kepada Anda kira-kira copywritingnya gitu loh maksudnya. Berikutnya yang ketiga testimonial. Testimonial ini sudah agak konten ya, lebih konten lagi. Jadi ada orang yang ngomong cerita, dia menceritakan produk Anda atau menceritakan pengalaman setelah menggunakan jasa Anda, yaitu testimonial. Jadi 3 bentuk ini aja. Kalau Anda nggak kepengen mikir lagi, Mas saya langsung pengen praktek aja ya, sudah Anda pikirkan 3 ini aja. 3 ini pun yang saya instruksikan ke tim saya yang di kantor. Jadi nggak akan bergerak lagi dari tipe-tipe video seperti ini. Itu kalau video pendek. Nah, kenapa ada pendek ada panjang Mas? Yang pendek tuh biasanya untuk barang-barang yang murah. Saya bilang biasanya. Ini nggak artinya selalu. Nggak, barangnya biasanya murah. Di bawah 300 ribuan itu saya kategoriin murah. Kenapa? Karena value-nya ya nggak terlalu banyak ngomongnya, harus didiskusikan gitu. Cukup seadanya itu sudah cukup. Kira-kira untuk audiens yang beli barang murah tuh begitu. Nah, beda kalau yang untuk video panjang. Video panjang itu kategorinya 1-4 menit. Nah, biasanya saya pakai itu untuk testimonial atau review atau penjelasan produknya. Jadi sesuatu yang memang butuh dijelasin. Produknya, ini contoh ya, properti, karena saya jualan properti, lokasinya ada di mana, kemudian berapa lama investasinya bisa kembali kira-kira, atau bagaimana penjelasan tentang perusahaan, kredibilitas perusahaan yang membangun, punya histori atau enggak, bagaimana bagaimana testimoni orang-orang yang sudah beli di sana, gitu kira-kira ya. Itu bentuk tipe video yang saya gunakan sampai detik ini. Nah, biasanya makin lama, 4 menit gitu, itu biasanya barangnya mahal. Video saya yang terpanjang saya pakai ada 4 menit sih, 4 menit, benar 4 menit itu. Mas, 4 menit itu apa nggak kelamaan ya? Ya lama, tapi kalau orangnya memang ada kebutuhan, ada demand-nya, dia nonton tuh sampai akhir. Ada, misalkan yang lihat 1000 nih awalnya, tapi tiba-tiba di akhir tinggal 100 atau tinggal 50. Ya 50 itulah yang benar-benar sangat berminat tentang produk Anda. Asal dia bukan anaknya mencet ya, anaknya memegang HP-nya ibunya, terus ada video diputer sampai berakhir videonya, ya itu kasus khusus lah. Tapi biasanya orang-orang yang sudah nonton sampai akhir itu benar-benar dia convert. Itu ya. Itu jenis video. Lalu berikutnya yang ketiga, tool. Nah, ada 3 jenis tool. 3 jenis tool. Yang pertama adalah Camtasia. Ya. Ini yang saya pakai.
yang saya pakai aja, bukan artinya Anda harus pakai yang ini yang saya bilang, enggak. Ini tapi ini yang saya pakai, Camtasia, ini berbayar, kalau nggak salah 3 jutaan. Lalu ada Wave Animatron itu kalau nggak salah 8 jutaan per tahun. Ini cloud based, cloud. Ya, kalau ini dia diinstal. Ini software. Nah, Clipman itu lebih murah. Waktu itu saya belinya sekitar $49 apa ya, lifetime. Ini juga cloud. Nah, Anda tinggal manfaatkan kantin atau Anda manfaatkan di Basecamp nanti, untuk siapa tahu ada teman Anda yang juga tahu tool untuk menggunakan tool untuk membuat video. Yang keempat ini Facebook juga bisa membuat video ya. Anda explore aja nanti, tanya teman Anda atau siapa yang kira-kira bisa bikin video. Nah, kriterianya cuma 2, bisa bikin square, atau yang kedua bisa memasukkan teks yang bervariasi. Gitu. Jadi square, karena ada beberapa software video maker itu dia nggak bisa bikin square. Itu mungkin. Ya, dan teksnya ya segitu-gitu aja. Nah, sedangkan kita butuh teks yang bisa berwarna gitu kan nanti kan untuk memainkan videonya. Ini sudah berapa tadi ya? Udah 4 bagian yang saya jelaskan. Nanti yang berikutnya akan saya jelaskan di video terpisah aja biar Anda nggak kelamaan nontonnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.